Kriteria umum dan standar untuk menetapkan kualifikasi saksi ahli. Penentuan kualifikasi saksi ahli menurut Singleton dapat dikategorikan dalam dua faktor. Pertama, kualitas objektif, memiliki kredensial, pengetahuan, serta informasi penting yang mendukung penyelesaian suatu kasus. Untuk faktor yang kedua, yakni memiliki karakteristik pribadi yang secara efektif menjadi bagian dari tim investigasi, reputasi profesional, serta kualitas pekerjaan sebelumnya. Untuk yang pertama, yakni kredensial. Penilaian pengetahuan ahli di luar pengadilan memiliki kredensial dan standar yang bervariasi, tergantung pada bidang keahliannya. Dengan adanya perbedaan bidang, berdampak pada adanya beberapa bidang luas yang diharapkan dimiliki para ahli kredensial dan kualifikasi yang membedakan mereka dengan orang awam. Singleton mengklasifikasikan menjadi 7 bagian. Yang pertama, lisensi profesional, sertifikasi, dan regretasi. Yang kedua, gelar akademik sarjana. Yang ketiga, pelatihan khusus. Yang keempat, tulis dan publikasi. Selanjutnya, pengajaran yang relevan dan konsultasi. Dilanjutkan dengan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir, status khusus atau akses informasi secara istimewa. Yang kedua, yakni lisensi profesional, sertifikasi, dan pendaftaran. Lisensi profesional, sertifikasi, atau registrasi merupakan faktor penting dalam menilai tingkat kompetensi dasar untuk penasihat teknis di sebagian besar bidang keahlian yang berguna dalam investigasi kejahatan, keuangan, maupun komputer. Di sini, langkah standar dalam menetapkan dasar di pengadilan untuk menerima kesaksian orang sebagai ahli dapat dilakukan dengan penetapan lisensi atau sertifikasi dalam profesi atau terdaftar yuridis sebagai praktisi dari profesinya. Standar yang digunakan untuk memenuhi syarat seseorang praktisi dalam profesi tertentu dapat dengan mudah ditentukan dengan menanyakan kepada badan pemberi lisensi atau sertifikat profesional yang bersangkutan. Yang ketiga, yakni gelar akademik. Secara tradisional, gelar akademik yang dimiliki oleh para profesional menjadi kunci untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat sebagai saksi ahli. Ketika para ahli hanya digunakan di belakang layar dalam penyelidikan kejahatan, latar belakang mereka dapat diselidiki oleh pembela dan kredensial mereka akan dipertimbangkan. Meskipun kepentingan strategis dan kredensial akademis yang sesuai bagi para ahli yang kredibilitasnya mungkin ditantang oleh pembelaan, penting untuk tidak terlalu mengandalkan kualifikasi akademis saja. Menurut Singleton, sumber yang berpengetahuan setuju bahwa ketika seorang saksi ahli mempertimbangkan kredensial akademis, seberapa baru gelar tersebut diberikan dan apakah dia terus harus mengambil kursus di lapangan juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya, yakni pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Perkembangan dalam pemrograman komputer elektronik, teknik telekomunikasi, audit teknologi informasi, keamanan komputer, dan spesialis menurut Justice UD 1981 mengalami peningkatan sangat pesat. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dalam bidang ini seperti membantu memerangi berbagai kejahatan, layaknya kejahatan komputer maupun ekonomi. Menurut Singleton, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan memiliki dampak yang besar ke depannya. Karena pada dasarnya, apabila tidak ada program tersebut, dapat mengurangi kualitas nasihat serta mengurangi tingkat akurasi yang diberikan oleh para ahli. Untuk selanjutnya, yakni tulisan dan publikasi. Di sini, publikasi menurut Singleton merupakan salah satu media yang digunakan oleh ahli dalam mengungkap sebuah kasus. Hal tersebut digunakan untuk membantu mencari dan menyelesaikan kasus yang lain
dan mempelajari metode kecurangan yang terbaru sehingga publikasi merupakan hal yang sangat membantu. Tulisan yang dipublikasikan oleh seorang ahli juga kadangkala tidak sesuai dengan ahli lain sehingga karya yang diorbitkan harus dianalisis dan dipantau selama proses penyelesaian kasus. Hal tersebut digunakan untuk menghindari tidak kesesuaian yang mungkin timbul antara kesaksian ahli. Yang kelima, yakni pengajaran dan konsultasi lainnya. Menurut Singleton, mengajar atau berkonsultasi di bidang tertentu dilakukan ketika kredensial seorang ahli dapat teruji dengan contoh selalu update informasi dan evolusi cepat di berbagai teknologi sehingga pemeriksaan yang dilakukan mendapatkan hasil yang cermat dan keandalan dari hasil yang diberikan akan tinggi. Di sini menurut Graham 1977, pengajar atau konsultan ahli tentunya tidak diperoleh dengan harga yang murah dan dapat merugikan. Karena ahli yang ditunjuk telah melalui berbagai pelatihan sehingga keandalan dan kredibilitas informasi yang diberikan juga sangat tinggi. Untuk selanjutnya yakni asosiasi profesional. Keanggotaan dalam asosiasi profesional tunduk pada verifikasi dan pengumpulan referensi dari rekan profesional pakar. Menurut Singleton 2010, verifikasi dan pengumpulan referensi merupakan hal yang penting yang digunakan untuk menjaga kondisi mutu yang dimiliki oleh para ahli. Pengalaman serupa. Perkembangan teknologi, terutama di bidang komputer yang begitu cepat, membuat kredensial kejahatan teknologi komputer jauh lebih penting daripada pengalaman langsung sebelumnya mengenai operasi komputer perusahaan korban, merek perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan korban, dan aplikasi perangkat lunak yang terlibat. Dalam menyelidiki kejahatan terkait komputer, menyediakan keamanan komputer atau penelitian kejahatan terkait komputer dapat menjadi elemen penting sehingga perlu adanya penasihat ahli. Memilih seorang penasihat yang dapat dipercaya dan objektif yang memiliki pengalaman langsung sebelumnya dapat menjadi faktor terpenting dalam memilih seorang ahli. Akses tunggal ke informasi atau fakta istimewa. Karyawan dari agen yang menjadi korban atau pabrikan, vendor atau organisasi layanan yang produk komputernya digunakan oleh korban dapat menjadi penasehat teknis yang paling berguna saat menyelidiki kasus kejahatan terkait komputer atau menyiapkannya untuk diadili karena mereka sepenuhnya memiliki fakta mengenai operasi korban. Hal tersebut karena mereka dapat menguraikan praktik operasional seperti apa secara rutin atau apa kemampuan dan kerentanan peralatan tersebut. Kualitas pribadi ahli. Menurut Singleton, standar lain dalam memutuskan apakah akan menggunakan orang tertentu sebagai penasihat teknis atau saksi ahli adalah kualitas pribadi calon ahli, sebab bidang ini pada dasarnya subjektif, seperti yang dibedakan objektivitas relatif kredensial. Sulit untuk mengatakan apa faktor-faktor kunci itu dan bagaimana mereka harus dinilai. Menilai apakah calon pakar akan menjadi pemain tim adalah keputusan penting yang harus dibuat sejak awal dalam hubungan, sebelum pakar tersebut dipertahankan. Dapat dipercaya dan integritas. Seorang penasihat ahli harus dapat dipercaya dan berintegritas. Itu sebabnya kepercayaan dan kebijaksanaan ahli harus dijamin dan dipertahankan. Untuk memastikan hal tersebut, maka pemeriksaan referensi terperinci dan wawancara pribadi harus digunakan untuk memeriksa kepercayaan dan integritas seorang pakar. Reputasi dan pengakuan profesional. Reputasi para ahli dapat memotong dua arah sehubungan dengan kredibilitas mereka sebagai saksi ahli di mimbar. Jika pandangan mereka kontroversial atau bahkan diperdebatkan, semakin besar ketenaran para ahli, semakin besar kemungkinan pembela akan dapat mengidentifikasi para ahli tandingan yang akrab dengan pandangan tersebut.
Namun, ketenaran yang meningkat dapat mengarah pada masalah status dan otoritas yang dengannya opini ahli yang berlawanan dapat dibayangi. Untuk itu, pemeriksaan referensi dan tinjauan literatur di lapangan untuk mengukur secara aklat reputasi dan profesional para ahli adalah langkah penting yang harus diambil sebelum mempertahankannya. Kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan sebelumnya. Kualitas konsultasi dan layanan mereka sebelumnya sebagai saksi ahli harus diperiksa dengan sangat rinci. Pemberi kerja, klien sebelumnya, referensi profesional, dan badan profesional dan pengatur harus dihubungi untuk penilaian kualitas dan ketepatan waktu bekerja calon ahli. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menilai kualitas dan ketepatan waktu bekerja pada pekerjaan sebelumnya. Sikap profesional. Menurut Singleton, kemampuan untuk berbicara secara otoritatif, mempertahankan ketenangan di bawah pemeriksaan silang yang ketat, menghindari argumentatif dengan penasihat yang berlawanan, dan untuk menyederhanakan bagi hakim dan juri tanpa merendahkan adalah karakteristik yang esensial yang sangat menunjang dalam sikap Untuk slide selanjutnya, kehadiran sebelum grup. Menurut Tommy W. Singleton, Aaron J. Singleton menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk mempresentasikan sebuah ide yang dianggap efektif kepada sebuah kelompok adalah sebuah keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Namun, ternyata banyak individu di semua bidang usaha tidak memiliki keterampilan mempresentasikan yang baik. Seorang ahli yang telah memiliki pengetahuan ataupun keterampilan di bidang itu akan memiliki teknis yang baik dan efektif untuk menasihati suatu individu untuk mempresentasikan dengan baik di depan suatu kelompok. Jadi maksudnya bahwa kehadiran sebelum grup itu dimaksudkan ketika kita seorang individu ingin mempresentasikan sebuah ide kita kepada suatu kelompok, maka terlebih dahulu kita harus memiliki planning apa yang akan kita sampaikan atau bicarakan kepada kelompok tersebut, dan kita juga harus memiliki pengetahuan yang banyak, yang luas, agar apa yang ingin kita sampaikan tercapai sehingga ide-ide kita selaku individu mampu tersampaikan dengan baik kepada suatu kelompok tersebut. Apalagi ketika kita ada di bidang usaha atau wirausaha, kita harus memiliki keterampilan mempresentasikan dengan baik, berbicara dengan baik, public speaking yang baik. Jadi diharuskan bahwa kita harus belajar banyak kepada seorang ahli di bidangnya, karena seorang ahli itu pasti memiliki teknis yang baik, yang efektif, agar kita bisa dinasehati, agar kita bisa mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan, ide-ide apa yang ingin kita sampaikan pada suatu kelompok. Jadi kita punya keterampilan di bidang itu. Untuk slide selanjutnya, yakni kemampuan untuk menjelaskan teknis dalam istilah awam. Merujuk pada buku Fraud, Auditing and Forensic Accounting, Frauds edition tahun 2010 oleh Tommy W. Singleton, Aaron J. Singleton mengatakan bahwa landasan menyeluruh dalam bidang keahlian mereka dan kemampuan untuk membuat presentasi kelompok yang efektif dapat dilemahkan jika penasehat teknis tidak dapat menyederhanakan masalah teknis yang rumit sehingga orang awam yang cerdas dapat memahaminya. Memang kemampuan ini adalah kemampuan paling mendasar yang harus dimiliki oleh penasehat teknis atau suatu saksi ahli. Kemampuan untuk membuat poin-poin teknis dapat dipahami oleh anggota tim investigasi atau menuntut sangat penting untuk kemampuan mereka membangun teori yang kuat dari kasus tersebut dan untuk menerapkan strategi yang efektif untuk memecahkan kasus dan atau mendapatkan hukuman. Demikian pula kemampuan untuk menyampaikan poin-poin teknis penting kepada hakim dan juri tanpa kebingungan ataupun sikap merendahkan akan berdampak langsung pada kemampuan keputusan yang menguntungkan bagi kita. Jadi kita harus pandai dalam berbicara, menganalisa, dan juga memiliki teknis yang baik untuk melatih kemampuan kita sehingga kita bisa berbicara dengan baik dan benar.
Untuk slide selanjutnya, cara kerja dan idiosinkrasi. Maksudnya apa? Perbedaan mengganggu, tingkah laku yang aneh, cara berpakaian tidak biasa, dan aspek lain dari kepribadian para ahli cenderung mengalihkan perhatian dari pesan mereka. Penggunaan kata-kata kasar atau humor yang berlebihan pada waktu yang tidak tepat, dan komentar yang merendahkan tentang pesaing profesional membuat pendengar terasing dan membuat mereka menentang pembicara. Dan dengan demikian, bertentangan dengan pesan yang ingin disampaikan. Gangguan semacam itu harus dihilangkan dengan cara apapun dalam kasus calon saksi ahli, baik dengan mengubah perilaku mereka atau menggantinya. Sekali lagi, karena penasehat teknis di belakang layar dalam keadaan tertentu dapat dipanggil untuk bersaksi. Peringatan ini tidak terbatas hanya pada saksi ahli yang ditunjuk. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli saksi yang ditunjuk, maka kita harus benar-benar menyampaikan atau berbicara secara benar, nyata, transparan, dan sesuai dengan fakta yang ada, sehingga tidak bertele-tele dan sesuai dengan poin-poinnya apa yang ingin dibicarakan. Untuk slide selanjutnya, sumber untuk menemukan saksi ahli. Menurut Tommy W. Singleton, Aaron J. Singleton menyatakan bahwa penasihat teknis untuk digunakan dalam kasus kejahatan dapat dipilih atau diambil dari sejumlah sumber. Sumbernya antara lain yang pertama, sumber internal, yang kedua, badan penegak hukum lainnya, yang ketiga, badan-badan pemerintah negara bagian atau lokal lainnya, yang keempat, badan perizinan, sertifikasi, dan pendaftaran negara bagian dan lokal asosiasi, yang kelima, profesional penegakan hukum, yang keenam, asosiasi profesional di bidang ilmu pengetahuan ahli dicari, organisasi yang menjadi korban, yang ketujuh, produsen atau vendor dan organisasi pelayanan yang memasok peralatan atau layanan antarmuka kepada korban, yang kedelapan, organisasi lain yang menjadi korban di bidang kegiatan atau industri area, yang kesembilan, universitas dan pusat penelitian, yang ke-10, perusahaan konsultan swasta yang mengkhususkan diri dalam bidang subjek pengalaman sebelumnya dalam mendapatkan tenaga ahli. Yang terakhir, yang ke-11, hubungan yang sudah ada sebelumnya dengan lembaga lain dan sumber rujukan, fakta, dan keadaan dari setiap kasus. Jadi, dari sumber-sumber tersebut dapat membawa penasihat teknis agar dapat menuntaskan kasus kejahatan yang ada. Baik, tadi itu adalah penyampaian dari materi kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami Cuci tangan sampai bersih, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you.